Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya dalam perkuliahan evaluasi pembelajaran. Topik perkuliahan pada kesempatan kali ini adalah tentang uji reliabilitas instrumen evaluasi. Seperti kita tahu sebelumnya bahwa salah satu syarat instrumen itu dinyatakan baik ya, soal itu dinyatakan baik ketika dia memenuhi salah satu kriterianya adalah reliabilitas selain validitas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba memahami, mempelajari apa itu reliabilitas, termasuk juga bagaimana cara pengujian reliabilitas. Saya akan coba tampilkan terlebih dahulu bahan materi perkuliahan pada kesempatan kali ini. Oke, sebentar, saya siapkan dulu. Baik, uji reliabilitas. Sebelum kita melakukan pengujian reliabilitas, maka kita perlu pahami dulu apa yang maksud dengan reliabilitas. Nah, kita awali dengan definisi. Apa yang maksud dengan reliabilitas? Nah, saya coba mengutip beberapa ahli. Pertama, mengatakan bahwa the basic idea of reliability is summed up by the words consistency. Nah, dari pernyataan ahli ini dapat dipahami bahwa esensi dari reliabilitas itu adalah konsistensi. Bagaimana suatu instrumen itu konsisten menghasilkan hasil ukur yang relatif sama meskipun dilakukan pengujian beberapa kali. Itu namanya internal consistency. Maaf, konsistensi. Nah, misalnya kita punya alat ukur berat badan, timbangan. Hari ini kita timbang, kemudian kita tidak banyak melakukan aktivitas yang bisa membuat berat badan kita berubah, ya. Kemudian dalam 1 jam kemudian kita timbang lagi, ya. Dan alat ukur atau timbangan yang baik adalah ketika kita ditimbang lagi dalam waktu tadi, ya. Nah, sekarang kemudian sejam lagi kita timbang hasilnya sama, maka itu reliable, konsisten. Kemudian tinggi badan. Sekarang saya diukur misalnya tingginya 168. Besok lagi diukur lagi 168. Besoknya lagi diukur lagi 168. Artinya alat ukur tinggi badan yang saya gunakan konsisten, ya. Jadi ketika digunakan berulang, hasilnya akan menghasilkan hal yang sama. Contoh lain misalnya pedagang di pasar. Ketika dia menimbang satu produk, sebut saja misalnya timun, ditimbang 1 kilo. Kemudian 5 menit lagi dicoba ditimbang lagi, tetap 1 kilo. Ditimbang lagi, tetap 1 kilo. Artinya timbangan itu konsisten, reliable. Ya. Jadi ketika timunnya tidak dikurangi, tidak diapa-apakan, maka berapa kali pun ditimbang oleh timbangan yang sama, hasilnya harusnya sama, ya, atau identik. Itu namanya konsistensi. Kemudian berikutnya juga ada pendapat yang mengatakan bahwa reliabilitas itu adalah tingkat konsistensi instrumen dalam mengukur apa yang diukur. Jadi konsisten itu ujiannya adalah perulangan. Ketika diulangi, apakah hasilnya tetap sama atau tidak? Apakah hasilnya identik atau tidak? Itu namanya reliabilitas. Berikutnya, ini menurut Greener ya, mengatakan bahwa reliability is another term for consistency and repeatability over time. Jadi, ini sangat tegas mengatakan bahwa reliabilitas adalah istilah lain dari konsistensi.
dan repeatability, ya, kemampuan untuk diulangi, ya, repeatable, dapat diulangi over time dalam waktu tertentu gitu, beberapa waktu, tapi hasilnya konsisten, hasilnya adalah sama. Nah, itu namanya reliabilitas. Jadi sudah kita pahami ya secara makna bahwa esensi dari reliabilitas itu adalah konsistensi. Nah, kita lanjut ke aspek pengujian. Bagaimana cara kita menguji suatu instrumen evaluasi itu reliable atau tidak? Misalnya, Anda sebagai mahasiswa membuat soal tes, ya, tes untuk pengetahuan yang akan digunakan dalam menilai hasil belajar siswa. Baik, kita akan awali. Ada beberapa teknik, ya. Teknik yang pertama disebut sebagai internal consistency, konsistensi internal. Nah, teknik ini, ya, ketika menguji instrumen diujinya satu kali. Jadi tidak dilakukan pengulangan, diuji satu kali apakah itu konsisten atau tidak. Nah, itu namanya internal konsistensi. Jadi pengujian instrumen menggunakan teknik internal konsistensi dilakukan dengan cara menguji cobakan instrumen satu kali saja. Kemudian, data tersebut yang diperoleh dianalisis menggunakan beberapa rumus yang sudah dikembangkan oleh para ahli evaluasi pembelajaran. Apa saja rumusnya? Yang pertama menggunakan rumus Spearman-Brown. Ya, rumusnya seperti ini. Ya, R11 ya sama dengan 2 RB. RB itu adalah reliabilitas belahan. Ya. Kalau R11 itu artinya ada yang nulisnya R11, ada yang nulisnya R setengah-setengah gitu ya. RB itu belahan. Nah, di beberapa buku pengistilahannya ada yang berbeda gitu. Tetapi rumusnya seperti ini, ya. Nah, di sini disebutkan RB, reliabilitas belahan. Kok dibelah? Nah, memang tekniknya disebut teknik belahan atau disebut split half, ya. Di split. Jadi data yang ada di split half berarti setengahnya. Nah, split half ada dua. Yang pertama adalah split half ganjil genap. Jadi instrumennya misalnya ada 10 soal. Maka belahan yang pertama yang ganjil. Kalau 10 soal berarti nomor satu, nomor 3, nomor 5, nomor 7, nomor 9. Kemudian belahan yang kedua itu adalah eh, nomor item yang genap. Misalnya 2, 4, 6, 8, dan 10. Atau bisa juga split half menggunakan awal akhir. Jadi butir awal dan butir akhir. Misalnya butir awal kalau soalnya 10 berarti 1, 2, 3, 4, 5 itu belahan awal. Kemudian 6, 7, 8, 9, 10 itu adalah belahan akhir. Nah, kemudian dikorelasikan. Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Seperti ini ya, kita saya tunjukkan. Pertama, misalnya tabulasi data, ini saya contohkan, soal hasil, tabel hasil tes siswa di suatu sekolah gitu ya. Jumlah testi atau siswanya ada 20 orang, kemudian soalnya ada 10 butir. Nah, soal ini 1, 0 maknanya adalah kalau benar nilainya 1, kalau salah nilainya 0. Nah, soal seperti ini biasanya untuk pilihan ganda atau objective test. Oke, nah tadi sudah kita dapatkan datanya seperti ini. Bagaimana cara kita untuk menguji reliabilitas soal ini? Jadi 10 soal ini, satu paket soal ini kita akan uji. Apakah soal ini reliable atau tidak? Nah, kita masih pakai rumus yang tadi ya. Menghitung korelasi ya. Setelah untuk sampai kepada rumus R11 tadi, ya, yang R11 sama dengan 2 kali RB dibagi 1 plus RB gitu. Maka sebelum sampai ke sana, bagaimana cara menghitung RB-nya? Ya kan? Untuk menghitung RB-nya rumusnya seperti ini. Nah,
Seperti ini rumusnya menggunakan Pearson product moment dengan cara ya mengkorelasikan antara ganjil dengan genap atau antara belahan awal dengan belahan akhir. Ya. Kemudian setelah itu masukkan kepada rumus Spearman-Brown. Nah, seperti ini ya rumus yang tadi dibahas di slide sebelumnya. Oke, setelah itu baru setelah ketemu R11-nya, atau koefisien reliabilitasnya, kemudian dibandingkan dengan R tabel. Jika lebih besar atau sama dengan R tabel, maka simpulannya adalah instrumen tersebut reliable. Jika tidak lebih besar, ya, atau lebih kecil, maknanya maka tidak reliable. Oke, kita akan coba contohkan, misalnya tabel yang tadi saya munculkan lagi ya, dibagi tadi kan ada 20 testi, kemudian diberikan 10 butir soal. Ya. Untuk keperluan split half, kita bagi menjadi dua belahan. Belahan yang pertama atau belahan ganjil kita simbolkan dengan X, itu itemnya nomor 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian belahan genap atau item Y, kita yaitu item nomor 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, sengaja di layar saya tampilkan tabulasi yang sudah dibedakan warnanya. Nah, setelah ini maka untuk yang X dijumlahkan tuh. Eh, Misalnya Ani ya, skor nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 7, nomor 9 itu jumlahkan menjadi jumlah X. Kemudian untuk Ani jumlah Y-nya berapa? Berarti kan diambil dari nilai Ani pada pada item nomor 2, 4, 6, 8, dan 10. Jadilah tabel seperti yang saya tampilkan berikut ini ya. Oke, nah jadinya seperti ini. Jadi si Ani itu yang X-nya dapat 4, Y-nya dapat 2, dan seterusnya sampai ke testi nomor 20. Ya, jadi di sini kita bikin tabel bantuan, ada X, ada Y. Kemudian ada X kuadrat, ada Y kuadrat, ada X kali Y. Nah, kemudian di paling bawah saya tampilkan di situ ada penjumlahannya ya, jumlah jadi sigma X-nya berapa? Sigma Y-nya berapa, kemudian sigma X kuadrat, berarti yang X ini yang angka 4 yang di sini Anda lihat ya, dikuadratkan jadi 16, kemudian Y yang 2 ini dikuadratkan jadi 4. XY berarti 4 dan kali 2, jadi 8 dan seterusnya. Ini berlaku, kemudian berlaku seterusnya untuk 20 orang testi. Jadi jumlah row ke bawahnya ada 20 row ya, selain header dan ditambahkan dengan jumlah. Dari hasil hitungan ya diketahui sigma X-nya adalah 69, kemudian sigma Y 68, kemudian sigma X kuadratnya 265 ya, kemudian sigma Y kuadratnya 262, dan sigma XY-nya adalah 253. Nah, dari hasil ini kemudian kita hitung, kita masukkan ke dalam rumus produk momen yang tadi. Ya, ini barusan kita ketahui ini, masukkan ke dalam rumus ini. Ya, jadi eh, angka-angkanya yang sudah kita dapat dari tabulasi tadi dimasukkan ke sini, kemudian dihitung. Oke, dihitung seterusnya ya mengikuti rumus saja. Kemudian sampai akhirnya kita menemukan berapa nilai koefisien korelasi belahannya atau RB-nya. Nah, di layar diketahui nilai RB-nya adalah 0,639. Nah, sudah ketemu koefisien belahannya, tetapi kita belum bisa mendapatkan koefisien korelasi total satu instrumen. Ini kan baru ganjil dengan genap dikorelasikan. Itu disebutnya namanya koefisien korelasi belahan, ya, atau koefisien reliabilitas belahan. Ya. Nah, tadi kita sudah ketahui RB-nya adalah 0,639, kemudian dimasukkan ke dalam rumus ini, ya, rumus Spearman-Brown tadi, kemudian jadilah angka seperti ini. Diperoleh koefisien reliabilitas seluruh instrumen atau seluruh satu paket soal itu adalah 0,780.
Nah, dari sini kita harus sudah bisa menentukan apakah instrumen ini sudah reliable atau tidak. Bagaimana caranya? Nah, kita membandingkan antara hasil R hitung atau R11 ini 0,780 itu dengan R tabel. Berapa nilai R tabelnya? Tadi kita sudah tahu bahwa jumlah testinya ada berapa? Ada 20. Maka kita tentukan nilai N-nya pada R tabel dengan N20. Nah, kita mau pakai taraf signifikansi berapa? Misalnya 95%. Kalau 90% maka kita ambil yang apa namanya 5% di atas, ya. Kemudian ketemulah kita pakai yang 95%, ketemulah angka 0,444. Oke, dari situ maka kemudian kita membandingkan antara R11 ya dengan R tabel. Tadi kaidahnya ya, jika R11-nya atau koefisien reliabilitasnya lebih besar dari R tabel, lebih besar atau sama dengan R tabel, maka dinyatakan reliable. Nah, hasil hitungan ini 0,780 itu lebih besar dari 0,44. Maka dapat disimpulkan bahwa instrumen yang tadi kita uji dapat dinyatakan reliable. Oke, itu teknik yang pertama menggunakan Spearman Brown. Masih terkait dengan internal konsistensi, rumus yang kedua yang bisa digunakan adalah menggunakan rumus KR20. KR itu singkatan dari Kudder-Richardson, ya. Rumusnya seperti ini, jadi R11 sama dengan K dibagi K-1 dan seterusnya. Nah, di sini ada beberapa apa namanya keterangan ya. R11 itu koefisien reliabilitas seluruh item. Kemudian P itu proporsi subjek yang menjawab item dengan benar. Tadi misalnya kalau siswanya tadi ada 20 orang, ya, ada 20 orang. Misalnya yang menjawab benarnya ada 10, berarti proporsinya 0,5 yang menjawab benarnya. Karena 10 per jumlah siswanya ada berapa? 20. Jadi 10 per 20 berarti 0,5. Nah, kemudian yang salahnya berapa? Berarti kalau yang benarnya 10 untuk item tertentu gitu ya, nomor satu, maka berikutnya adalah eh, apa namanya? Yang salahnya berarti sama juga 0,5 dan seterusnya. Nah, begitu seterusnya dilakukan untuk setiap butir, nah, dan di ujungnya dijumlahkan berapa jumlahnya. Oke. Nah, P kali Q dulu, kemudian dijumlahkan dan seterusnya ya. Kemudian K di sini adalah banyaknya butir soal. Kemudian S itu standar deviasi tes. Dari hasil tes itu Anda hitung standar deviasinya berapa, kemudian masukkan ke dalam rumus ini. Oke, saya tidak mencontohkan menghitungnya karena Anda sudah pernah belajar mata kuliah statistika, jadi di bagian ini saya skip saja. Berikutnya, eh, nah, ada juga rumus KR21 ya, KR masih sama, kode Richardson, ini rumusnya seperti ini. Ya, ada beda di penulisan rumusnya, tapi fungsinya sama untuk menguji reliabilitas dari suatu instrumen. Ya. Oke, KR21 sudah. Nah, kemudian berikutnya rumus yang bisa digunakan adalah rumus menggunakan ANOVA height ya. Seperti apa? Seperti ini. Jadi R11 ya sama dengan varians responden dibagi dengan varians sisa. Atau R11 sama dengan satu dikurangi varian sisa per varian responden. Nah, jadi untuk menggunakan rumus ini silahkan Anda hitung dulu varians respondennya dan varian sisanya berapa. Berikutnya, tapi dari sekian banyak rumus itu ya, yang paling banyak digunakan tadi yang split half dan yang ini ya, alpha Kronbach. Ini yang paling banyak digunakan oleh para mahasiswa ketika melakukan uji reliabilitas dari instrumen evaluasi yang digunakan. Oke, menggunakan rumus alpha Kronbach ya. Varian sisa di sini kan R11 sama dengan K, K-nya adalah jumlah item ya. Kemudian K-1 berarti jumlah item dikurangi satu.
Kemudian sigma varian sisa dibagi dengan sigma varian total. Oke. Nah, seperti itu untuk uji internal konsistensi. Berikutnya, kalau tadi apa namanya internal konsistensi itu mengujikan instrumen satu kali, kemudian dari situ langsung dihitung menggunakan rumus-rumus tadi ada 4 rumus ya. Tadi apa saja? Pertama ada yang Spearman ya, yang split half, kemudian berikutnya KR20, KR21, alpha Cronbach, dan juga ada ANOVA height ya tadi yang terakhir. Nah, teknik yang kedua untuk menguji reliabilitas itu adalah dengan melakukan tes and retest. Nah, kalau tes and retest berarti tesnya tidak satu kali, tapi dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali pada responden. Ya, respondennya tentu responden yang sama. Nah, instrumennya sama, respondennya sama, tapi dari segi waktunya berbeda. Misalnya siswa kelas 7, ya, sekarang diberikan soal, satu paket soal, kemudian minggu depan diberikan lagi paket yang soal. Soalnya sama, kalau siswanya sama, hanya waktunya selang seminggu atau selang sehari dan seterusnya. Ya, waktunya yang berbeda. Maka setelah itu dihitung menggunakan rumus product moment ini. Ya, nah kriterianya sama tadi ya. Eh, Jika R hitung lebih besar sama dengan R tabel, maka instrumen dinyatakan reliable. Nah, dari rumus ini, maka X itu apa? Nah, X itu adalah data, ya, set data dari misalnya uji coba pertama, ya, uji coba soal pertama. Kemudian Y-nya data dari uji coba instrumen yang kedua, kemudian dikorelasikan. Itu menggunakan rumus ini. Itu yang kedua, teknik tes dan retest. Berikutnya, teknik ekuivalen. Ya, teknik ekuivalen itu dilakukan dengan mencobakan dua instrumen pada responden yang sama dan waktu yang sama. Mungkin tidak sama persis ya, karena dalam waktu yang sama mungkin ya selang jam lah. Misalnya sekarang soal A, nanti beberapa 1 jam kemudian soal B-nya gitu. Nah, tapi ya, dua soal ini eh, soalnya adalah ekuivalen. Ya, dua instrumen. Jadi ada misalnya soal paket A dengan paket B. Nah, soal paket A dan paket B oleh ahli di judgment bahwa itu ekuivalen. Soalnya beda, tetapi tingkat kesulitannya diperkirakan sama, apa namanya, bentuk soalnya sama, yang ditanyakannya sama, hanya beda kalimat soalnya gitu ya. Jadi misalnya menghitung luas segitiga. Ya, yang dibedakan hanya misalnya panjang apa namanya sisinya saja. Panjang sisinya saja yang berbeda, tetapi yang ditanyakan sama-sama luas segitiga. Soalnya sama, ada gambar segitiganya, kemudian ada apa namanya keterangan panjang sisi masing-masing segitiga itu. Kemudian yang ditanya adalah luasnya. Yang beda adalah ukurannya saja. Yang satu misalnya sebut saja segitiga segitiga sama sisi, yang satu panjang panjang masing-masing sisinya 4 cm, yang soal pakai saya satu lagi misalnya panjang sisinya misalnya 5 cm gitu. Jadi bentuk soalnya ekuivalen. Oke, nah kemudian hasil uji coba paket A dan paket B yang diuji cobakan kepada siswa yang sama dikorelasikan juga menggunakan rumus yang ini. X berarti hasil uji coba paket A, soal paket A, dan Y itu adalah hasil uji coba paket Y-nya, gitu. Nah, kemudian dikorelasikan sama ininya apa namanya ketentuan judgment validitasnya. Jika R hitung lebih besar sama dengan R tabel, maka instrumen tersebut reliable. Itu teknik yang ketiga. Berikutnya adalah teknik yang keempat adalah teknik gabungan. Nah, kalau teknik yang ini sudah menggabungkan antara tes dan retest, kemudian juga menggunakan soal yang ekuivalen beberapa kali kepada responden yang sama. Nah, maka rumusnya juga sama menggunakan rumus product moment gitu ya.
Seperti ini dengan ketentuan pengujian, jika R hitung lebih besar sama dengan R tabel, maka instrumen tersebut dinyatakan reliable. Nah, saya gambarkan seperti apa sih yang teknik gabungan itu. Nah, misalnya skor data instrumen tes yang pertama, skor data instrumen tes yang kedua. Nah, itu soalnya adalah ekuivalen instrumennya. Apa soalnya ekuivalen. Nah, ini pengujian ke satu. Kemudian lakukan pengujian yang kedua. Nah, skor data instrumen pertama, skor data instrumen kedua. Sebut saja yang kedua itu paket B ya, soal paket B, yang pertama itu paket A. Nah, dari sini, nah, ketika diuji cobakan kepada siswa yang sama, ada paket A, paket B, ketemu di sini R1, itu sedang menguji apa namanya soal uji reliabilitas menggunakan tadi apa namanya ekuivalen, ya, teknik ekuivalen. Kemudian yang soal kedua juga sama dilakukan uji ekuivalen. Nah, ketika antara penguji di sini ada R3 ya, eh, diuji apa namanya paket soal A, diuji pertama, kemudian diuji yang kedua. A soalnya sama, A paket A dengan paket A, tetapi diuji pertama kali, kemudian yang kedua diuji ke yang kedua kali, gitu ya. Kemudian dikorelasikan. Nah, itu jadinya bentuknya adalah test and retest. L3 dan 4 ini tes dan retest, cuma pakai soalnya berbeda, kemudian dikorelasikan, kemudian bisa juga disilang, ya. Jadi hasil skor instrumen pertama pada pengujian ke satu, ya, kemudian dikorelasikan dengan skor data instrumen yang kedua pada pengujian yang kedua, kemudian disilang. Nah, ini teknik gabungan. Jadi ada beberapa kali menghitung. Kalau di sini berdasarkan panahnya, berarti ada 6 kali proses menghitung uji reliabilitasnya. Ini namanya teknik gabungan. Itu materi untuk perkuliahan hari ini tentang uji reliabilitas reliabilitas instrumen. Mudah-mudahan Anda bisa pahami dan silahkan berlatih menggunakan beberapa rumus yang sudah tadi saya tunjukkan pada eh, bahan tayang sebelumnya. Baik, saya kira itu materi untuk pertemuan sesi kali ini. Terima kasih, silakan Anda berlatih. Nanti saya berikan soal secara terpisah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.